Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Atika Putri dengan nomor pokok mahasiswa 1911100208 kelas H semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat, yaitu tentang pemikiran Aristoteles dan Agustinus. Yang pertama itu ada pemikiran Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di Stagira, Yunani Utara, anak seorang dokter pribadi Raja Makedonia. Dan ketika berumur 18 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar pada Plato. Ia belajar pada Plato selama 20 tahun. Ketika Plato meninggal dunia, Aristoteles mendirikan sekolah di Assos, Asia Kecil. Aristoteles memiliki kecenderungan berpikir saintifik, tampak dari pandangan-pandangan filsafatnya yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris. Dan pandangan filsafatnya lebih mengarah pada hal-hal yang konkret. Dia juga pernah menjadi guru dari seorang jenderal terkenal yaitu Alexander Agung. Aristoteles memiliki karya luar biasa adalah filsafat etika, filsafat negara, filsafat logika, dan metafisika. Di dalam dunia filsafat, Aristoteles dikenal sebagai bapak logika. Logika Aristoteles dikenal sebagai logika tradisional dan sebagai pengantar pada logika modern. Logika tradisional di sini disebut dengan logika formal, sedangkan bagi kaum santri dikenal dengan sebutan ilmu manti. Prinsip dasar pemikiran Aristoteles seperti halnya Plato berusaha mendamaikan dan mengatasi pertentangan pemikiran Herakleitos dan Parmenides tentang kekuasaan yang ada. Namun, berbeda dengan Plato, Aristoteles justru berpangkal pada dunia indrasi yang serba berubah, yang satu persatu dan konkret, sebagai realitas utama atas pengakuan adanya bermacam-macam yang serba berubah dan unsur kesatuan yang bersifat tetap atau permanen. Aristoteles menampilkan teori hilomorfisme. Aristoteles mengajarkan bahwa setiap benda jasmani mempunyai bentuk dan materi yang bukan hanya dapat terlihat, melainkan bentuk dan maten sebagai prinsip-prinsip metafisika. Adapun karya-karya Aristoteles yang berjumlah 8 diantaranya ada logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika. Bagi Aristoteles dinamakan sebagai filsafat pertama atau teologi, euka, politik dan ekonomi, retorik, dan poetika. Lalu yang kedua ada pemikiran Agustinus. Agustinus adalah seorang filosof abad pertengahan. Ia seorang Afrika Utara. Lahir di Tegas 354 Masehi, sebuah kota kecil di dekat kota Kartogo, dan letaknya di dekat kota Tunis sekarang. Agustinus menulis dalam bahasa Latin, bukan dalam bahasa Yunani. Pemikirannya betul-betul menguasai teologi di Gereja Barat sampai abad ke-13. Sejak itu pengaruhnya semakin akan diambangi oleh pemikiran Thomas Aquinas. Namun sampai hari ini Agustinus tetap termasuk pemicu paling pengaruh dalam budaya Kristiani Barat, terutama dalam berbagai aliran Protestantisme. Karya utama San Agustinus adalah Confessiones atau pengakuan. Autobiografi pertama yang kita kenal dalam sejarah sastra, dan De Civitate tentang komunitas Allah yang ditulisnya di bawah kejutaan penjarahan kota Roma oleh pasukan suku Goth pada tahun 410 Masehi. Agustinus tidak menulis buku khusus tentang etika meskipun bernapaskan imannya yang Kristiani dalam struktur teoritas etika. Santo Agustinus betul-betul filosof yang tidak mendangkalkan iman kepercayaan agama tertentu. Etika Agustinus yang mengangkat kembali intuisi dasar Plato amat menentukan seluruh
pemikiran teologi moral di Barat. Sekian dari saya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.